Sahabat film Nathan, kita bertemu lagi dalam alur anime kesayangan kita, Battle Through the Heavens. Kali ini Xiaoyan benar-benar telah berhasil keluar dari lautan magma, setelah 2 tahun hilang di telan api Valen Heart Flame. Dalam episode kali ini, Xiaoyan, bersama Su Qian dan murid Akademi Jianan, akan melakukan balas dendam kepada orang-orang dari Black Corner, yang saat itu menyerang Akademi Jianan. Namun sebelumnya intro dulu. Setelah keluar dari menara pemurnian Qi, Xiaoyan disambut antusias dan haru oleh para tetua dan murid Akademi Jianan. Betapa tidak, sosok yang telah berjasa besar dan telah dianggap meninggoy ini, muncul lagi di hadapan mereka. Su Qian dan murid yang dekat dengan Xiaoyan tentu diliputi perasaan haru bercampur bahagia. Namun demikian, kemunculan Xiaoyan menimbulkan rasa penasaran, sudah sejauh mana kemajuan Xiaoyan setelah 2 tahun di dalam lautan magma. Untuk itu, Lin Xiuya, salah satu murid Akademi Jianan, yang telah menjadi salah satu tetua akademi, maju untuk menguji kemampuan Xiaoyan. Lin Xiuya sendiri sudah berada pada peringkat Dou Huang bintang 5. Su Qian memprediksi, untuk mengalahkan Lin Xiuya, untuk sekelas Dou Huang saja, butuh lebih dari 3 pertukaran untuk mengalahkannya. Bagaimana dengan Xiaoyan, dan pertandingan uji coba pun akhirnya dilakukan. Murid-murid dan para tetua Akademi Jianan memadati wilayah pertandingan ini. Dan tanpa basa-basi, Dou Qi hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya langsung menyerang Xiaoyan. Namun alangkah kagetnya orang-orang di sekitar, terutama Lin Xiuya, saat menyadari Xiaoyan telah hilang dari tempatnya semula. Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan balik menyerang. Maka dengan cekatan, Lin Xiuya langsung mengeluarkan jurus jaring pisau, tapi dapat dipatahkan dengan mudah oleh Xiaoyan. Namun jurus yang dikeluarkan Lin Xiuya, langsung terbakar oleh api hijau Xiaoyan. Secepat kilat, tangan Xiaoyan melewati jaring pisau, dan perlahan-lahan berhenti, ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi, semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikitpun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Semua orang tercengang, satu gerakan. Ungkap Su Qian takjub. Su Qian pun langsung memastikan bahwa setidaknya, Xiaoyan telah berada di puncak level Dou Huang, selangkah lagi menuju ke Dou Huang. Tak berselang lama setelah pertandingan keduanya, tiba-tiba, udara bagaikan terdistorsi, dan tiba-tiba muncul Ratu Medusa. Tentu kehadiran Ratu Medusa mengagetkan semua orang, termasuk Su Qian. Kemunculan Ratu Medusa secara tiba-tiba langsung menyerang Xiaoyan, dan Su Qian pun refleks menangkis serangannya. Sontak benturan energi keduanya membuat gelombang energi yang sangat dahsyat. Kemudian Ratu Medusa kepada Su Qian mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berurusan dengan Su Qian, dia punya masalah pribadi dengan Xiaoyan. Maka Xiaoyan pun maju dan memohon Ratu Medusa agar dapat menyelesaikan urusan keduanya di lain waktu. Aneh. Tapi akhirnya Ratu Medusa pun mengiyakan, dan meninggalkan Akademi Jianan. Dia kepada Xiaoyan berkata akan menghabisinya di luar akademi. Tentu Su Qian syok dan merasa ada yang ganjil dengan kejadian ini. Bagaimana bisa, setelah 2 tahun terkurung di dalam menara pemurnian Qi, Xiaoyan tiba-tiba harus berurusan dengan elit Dou Zong. Dengan malu-malu, Xiaoyan pun beralasan, bahwa memang ada hal pribadi, yang mereka harus selesaikan. Su Qian pun tak memperpanjang dan bertanya lebih. Sementara itu, di tengah percakapan mereka, Xiaoyan bertanya mengenai orang-orang Black Corner, yang waktu itu menyerang Akademi Jianan. Dia bertanya apa Su Qian tidak ingin balas dendam, dan ini pun langsung disetujui oleh Su Qian. Maka dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Su Qian tentu yakin, bahwa mereka dapat melenyapkan orang-orang Black Corner. Xiaoyan juga, untuk melancarkan aksi balas dendamnya, menemui teman-temannya di gerbang Pan. Dan alangkah terkejutnya dia, di bawah bimbingan Ziyan dan teman-temannya yang lain, anggota gerbang Pan banyak yang sudah mencapai level Douling dan Douling puncak, tinggal selangkah ke level Dou Huang. Namun sebelum pergi, Xiaoyan juga, akhirnya telah berhasil menyelesaikan krisis api Valen Heart Flame, yang menjadi suplai energi untuk berlatih, di menara pemurnian Qi. Ini menjadi tanggung jawab Xiaoyan, sebab api Valen Heart Flame, yang menjadi sumber energinya, telah berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan. Beruntung, ada wadah cadangan api Valen Heart Flame, yang bisa diisi dengan esensi api Valen Heart Flame.
namun setiap 2 tahun, Xiaoyan harus kembali ke akademi untuk mengisinya lagi, sampai benar-benar bisa mendapatkan solusi dan dibuat permanen. Maka waktu untuk balas dendam pun tiba. Dengan kendaraan terbang, Xiaoyan dan orang-orang Akademi Jianan bertolak ke wilayah Black Corner, tapi sebelumnya Xiaoyan akan menemui kakak keduanya, yakni Xiao Li, di wilayah Black Corner. Xiao Li sendiri, bersama anak buahnya, banyak berurusan dengan orang-orang dari Black Corner, termasuk dari Sekte Darah yang dipimpin Fan Lao. Di sisi lain, atas tindakan Xiao Li kepada orang-orang Sekte Darah, akhirnya dipimpin sendiri oleh Fan Lao. Mereka kemudian menyerang markas Xiao Li. Mendapat serangan dari Fan Lao dan beberapa tetua lainnya, orang-orang Xiao Li melakukan perlawanan keras. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Fan Lao pun berniat untuk segera menghabisi Xiao Li. Mendapati lawannya hanya berada di peringkat doang, Fan Lao meremehkan. Dan alhasil hanya butuh beberapa putaran, Xiao Li terjatuh, dan telah pasrah dengan serangan terakhir dari Fan Lao. Fan Lao sendiri, menggunakan tombak darah untuk menghabisi Xiao Li. Tapi saat tombak itu sudah dekat menghantam tubuh Xiao Li, tiba-tiba terbungkus api hijau dan langsung hilang dalam sekejap. Fan Lao pun tidak asing dengan keadaan ini. Dia langsung teringat seseorang pengguna api hijau, 2 tahun lalu yang pernah membuatnya hampir ke alam lain, dan benar. Apa yang dipikirkannya tidak salah. Dari kejauhan, samar-samar dia melihat sosok yang tidak asing, Xiaoyan. Karena pernah dikalahkan Xiaoyan, nyalinya pun langsung ciut. Sementara itu, Xiao Li masih tidak percaya bahwa yang muncul dan membantu dirinya adalah adiknya Xiaoyan. Dia sangat syok, sebab dari kabar yang beredar, Xiaoyan telah mati 2 tahun lalu. Dan kenyataan itu pun terbantahkan dengan munculnya sosok Xiaoyan di hadapannya. Xiaoyan yang akan berhadapan dengan Fan Lao, coba diingatkan oleh Xiao Li, bahwa lawannya itu sudah berada di level Dou Huang. Tapi Xiaoyan coba menenangkannya. 2 tahun lalu kata Xiaoyan, dia hampir mati di tanganku, maka pasti hari ini juga dia akan bernasib sama. Bahkan lebih tragis, mendapati adiknya penuh kepercayaan diri, maka Xiao Li pun bisa lega. Tapi saat akan berhadapan dengan Fan Lao, tiba-tiba Ratu Medusa muncul lagi. Dia kepada Xiaoyan berkata, bahwa Xiaoyan tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan tidak ada orang yang mampu melindunginya. Melihat adegan ini, Fan Lao langsung sumringah. Dia berpikir, dengan adanya Ratu Medusa, maka dia akan lebih mudah untuk melenyapkan Xiao Li, yang telah banyak membuat kerugian di Sekte Darahnya. Maka dengan penuh percaya diri, dia menawarkan untuk bekerja sama dengan Ratu Medusa, karena mereka punya tujuan yang sama. Namun dengan acuh tak acuh, Ratu Medusa langsung menyela Fan Lao dengan kata hinaan, "Kamu tidak layak." Sontak ini pun membuat Fan Lao kecut, apalagi sosok wanita cantik di hadapannya adalah seorang elit Dou Zong. Berpikir bahwa jika Ratu Medusa benar-benar akan menghabisinya, pasti Fan Lao dengan leluasa akan menghabisi nyawa kakaknya. Hingga akhirnya dengan tegas, Xiaoyan kepada Ratu Medusa berkata, bahwa urusan keduanya akan diselesaikan di lain waktu, dan pasti dia akan bertanggung jawab. Jika Ratu Medusa memaksa, maka meskipun mati, Xiaoyan akan berupaya menyeret Ratu Medusa, mati bersamanya. Meskipun dikenal kejam, tapi mendengar ancaman Xiaoyan, seketika amarah Ratu Medusa mereda. Mungkin ini adalah pengaruh ular 7 warna, yang telah menyatu di dalam dirinya, sehingga mulai membentuk jiwa Ratu Medusa yang kejam, perlahan-lahan mulai berpikir dengan logika. Melihat Xiaoyan serius, Ratu Medusa kemudian memutuskan untuk meninggalkannya, dan ingin menyelesaikan masalah pribadinya dengan Xiaoyan di lain waktu. Melihat sosok yang dapat membantu urusannya telah menghilang, Fan Lao ketar-ketir. Maka dengan bujuk rayu pil obat darah yang legendaris, dia meminta 2 orang lainnya yang bersama Fan Lao, untuk dapat membantu dirinya melawan Xiaoyan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena film Nathan akan terus berbagi alur cerita Battle Through the Heavens, hingga Xiaoyan mencapai puncak di benua Dou Qi.